Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rohmahna dari kelas 6B PBI 2019. Di sini saya akan membacakan cerpen dengan judul Pertemuan Tak Terduga karya Nurul Rohmahna. Hana Isyarani merupakan seorang gadis berusia 21 tahun yang masih duduk di bangku kuliah jurusan Teknik Sipil Universitas Indonesia. Hana adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Hana tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal saat Hana masih duduk di bangku SMA. Kring, kring, suara alarm yang berbunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, namun Hana masih terbaring di tempat tidur. Hari ini adalah tepat 2 minggu setelah hubungan dengan pacarnya kandas. Hubungan yang sudah berlangsung selama 7 tahun putus begitu saja. Hana bangun, udah siang tidur terus, bantuin mama nyapu, beresin rumah. Suara mama yang terdengar dari dapur. Memang berat menjalani hari-hari setelah putus hubungan, bukanlah hal yang mudah. Namun hidup harus tetap berlanjut, walaupun berat sekali rasanya meninggalkan tempat tidur. Hana pun bergegas mandi kemudian lanjut untuk membantu mama. Selesai melaksanakan tugas dari ibu negara, HP Hana bunyi, ternyata ada chat masuk dari sahabatnya Dina. Han, ngopi yuk, gue gabut nih, tutur Dina. Hana pun membalas, yuk, gue juga mumet banget nih di rumah, butuh hiburan, gue siap-siap dulu ya, nanti jam 4 gue OTW ke rumah loh. Semuanya sudah siap nih, tinggal minta izin ke mama untuk pergi ngopi bareng Dina, ujar Hana dalam hati. Ma, Hana mau izin ya, mau pergi sama Dina. Iya, pulangnya jangan malam-malam ya, hati-hati di jalannya, sahut mama dari dalam kamar. Perjalanan menuju rumah Dina ternyata di jalan sangat macet, mungkin karena ini malam minggu. Jadi banyak anak muda yang jalan-jalan bareng pacarnya. Gak seperti aku yang baru saja putus. Sesudah sampai di rumah, Hana dan Dina langsung pergi menuju tempat yang akan mereka datangi. Sesampainya di sana, ternyata sesuai dengan dugaan Hana, ramai sekali penuh dengan banyak orang. Hana dan Dina langsung mencari tempat duduk dan memesan beberapa minuman dan makanan. Han, gimana lo masih nangis-nangis apa udah ikhlas nih? Tanya Dina pada Hana. Kali gue masih nangisin tuh orang, gak penting banget nangisin orang kayak dia, cuma buang-buang waktu gue aja, jawab Hana. Hana yang sedang menikmati minumannya sambil melihat suasana coffee shop yang ramai. Namun ada satu yang menarik perhatian Hana. Din, lo lihat itu enggak? Tanya Hana. Lihat apaan? Balas Dina. Itu Din yang ada di sebelah sana, ujar Hana. Astaga, itu kan si David, dia lagi sama cewek barunya ya. Gila ya tuh orang, baru juga 2 minggu putus sama lo udah ngegandeng cewek baru aja. Dasar cowok, balas Dina setelah melihat apa yang dimaksud Hana. David adalah mantan Hana yang baru saja putus setelah menjalin hubungan selama 7 tahun. Mereka putus karena hubungan yang mereka sudah tidak sehat lagi. Din, gue mau balik sekarang, ucap Hana. Yaudah kita balik sekarang, balas Dina. Hana dan Dina pun langsung bergegas pergi meninggalkan coffee shop. Di perjalanan pulang ternyata Hana nangis karena kejadian tadi membuat Hana teringat kembali pada David. Udahan, jangan ditangisin, ucap Dina. Kenapa sih gue harus lihat dia lagi? Gue kan niat keluar mau buat nyari hiburan, balas Hana. Kayaknya gue butuh pergi keluar kota deh, gue butuh banget healing buat nenangin hati gue dan pikiran gue. Sebentar lagi juga libur kuliah kan Din, ucap Hana lagi. Iya boleh tuh, biar lo bisa ngerasain suasana baru, balas Hana. Sepulang dari antar Dina, Hana pun sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar. Karena masih dengan hati yang kesal, Hana pun langsung menutup pintu kamar dan langsung berbaring di atas kasur sambil memainkan HP-nya, melihat story teman-temannya di Instagram. Kemudian Hana melihat story sepupunya yang tinggal di Bandung. Sepupu Hana bernama Risha. Terlihat dari story yang dibuat Risha, ia sedang berada di kampung halaman keluarga dari mama Hana. Risha sedang berada di rumah nenek kami di daerah Tasikmalaya. Syah lagi di Tasik, tanya Hana pada Risha melalui pesan di Instagram. Iya nih Han, aku udah seminggu di sini. Biasa lagi liburan, kangen juga udah lama gak kesini, balas Risha. Wah seru banget, jadi pengen nyusulin ke sana deh, aku juga udah masuk liburan kuliah Syah, balas Hana. Ayo dong kesini, udah lama juga kita gak ketemu, balas Risha. Keesokan harinya, Hana bilang ke mamanya kalau ia ingin pergi ke rumah nenek untuk menyusuli Risha yang sedang berlibur di sana.
Hana pengen main ke Tasik, udah lama banget Hana nggak main ke rumah nenek. Di sana juga ada Risha, dia lagi liburan di sana. Boleh nggak Hana ke sana juga? Tanya Hana pada mama. Tumben kamu mau main ke rumah nenek, biasanya kamu paling gak mau kalau main ke sana, jawab mama. Ya Hana lagi mau nyari suasana baru, lagian di sana juga ada Risha, jadi gak akan bosan karena ada temennya, balas Hana. Risha dan Hana memang seumuran, jadi juga yang membuat Hana ingin sekali pergi ke sana dan bertemu dengan Risha. Setidaknya di sana Hana bisa bertemu dengan orang baru dan Hana tidak kesepian, jadi itu bisa sedikit membuat melupakan mantan pacarnya. Besok Hana pergi ke Tasik ya, mau ucap Hana. Sama siapa kamu ke sana? Kalau sendirian mama gak kasih karena takut ada apa-apa di jalan sama kamu. Apalagi kamu ke sana naik bis, jawab mama. Hana memang tidak pernah bepergian jauh sendirian, apalagi naik kendaraan umum. Maklum Hana adalah anak bungsu yang dimanja selalu. Jadi ia tidak pernah diperbolehkan pergi jauh sendiri. Apa Hana ajak Richard ya? Kan dia lagi libur kerja, mau ucap Hana. Ya boleh aja, yang penting kamu gak pergi sendirian, jawab mama. Hana pun langsung menghubungi Richard untuk mengajaknya pergi berlibur. Richard pun mau pergi bersama Hana. Mereka janjian pukul 7 pagi bertemu di terminal pada esok hari. Richard, hati-hati ya, Wah titip Hana, ucap mama. Ya Wah, tenang aja, jawab Richard. Hana pergi dulu ya, mama di rumah hati-hati, sehat-sehat di sana. Kalau mama bosan di rumah, main aja ke rumah kakak, ucap Hana. Iya Han, kamu juga di sana. Sehat-sehat ya anakku, jawab mama. Bis berangkat pada pukul 8 pagi. Sembari menunggu bis jalan, Hana dan Richard mengobrol banyak hal. Perjalanan Jakarta Tasik memakan waktu selama 6 jam. Sepanjang perjalanan, Hana sangat menikmati pemandangan yang ada. Tak terasa akhirnya mereka sampai di kota tujuan. Risha dan sepupu Hana yang lain sudah menunggunya di depan jalan. Hana, akhirnya kamu sampai, sambut Risha. Hai Syah, ya ampun kangen banget, jawab Hana. Sesampainya di rumah nenek, Hana dan Richard disambut dengan bau sedap masakan yang telah dibuat tantenya. Mereka pun langsung makan bersama. Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi berkeliling melihat kota kecil yang sudah lama tidak dikunjungi. Syah, kita keluar yuk jalan-jalan. Kemana ya enaknya, tanya Hana. Ayo, tapi gimana kalau sebelumnya kita pergi ke makam kakek dan nenek dulu? Kita kan udah lama gak datang ke makam, jawab Risha. Mereka bertiga, Hana, Richard, dan Risha pergi ke makam melewati sawah-sawah yang hijau dengan udara yang segar. Rumah nenek Hana memang berada di perkampungan, jadi masih sangat terjaga sekali lingkungannya. Mereka pun sampai di makam dan langsung berziarah di makam kakek dan nenek. Capek juga ya jalan lewat sawah, tapi seru banget, ujar Richard yang sudah kelelahan. Ah lemah, baru juga segitu. Ayo Syah, kita lanjut pergi lagi keliling kota sambil mampir ke beberapa tempat destinasi wisata di sini, balas Hana. Ayo, ucap Risha. Hana dan Risha berkeliling kota. Mereka hanya berdua. Richard tidak ikut karena dia tidur kelelahan. Mereka pergi mendatangi banyak tempat, mulai dari coffee shop yang terkenal di sana sampai dengan wisata alam. Ternyata malam hari di rumah nenek Hana sangat ramai. Ini dikarenakan Om Hana adalah seorang ketua pemuda di kampungnya. Sebab itu rumah nenek Hana yang saat ini ditinggali oleh tantenya selalu ramai. Ada satu sosok pria yang menjadi perhatian Hana. Pria itu bernama JJ. Keesokan harinya, Hana dan Risha diajak pergi ke Gunung Galunggung bersama pemuda kampung tersebut. Di sana, Hana dibonceng oleh JJ. Di sini awal perkenalan mereka. Ponakan Bu Nining ya, tanya JJ. Iya, jawab Hana. Selama perjalanan mereka masih saling diam. Mungkin mereka berdua masih malu satu sama lain. Hana dan JJ semakin akrab dan sering bertemu. Hampir setiap hari JJ datang ke rumah Tante Hana. Setiap hari ada saja aktivitas yang dilakukan mereka berdua, mulai dari memasak, nonton voli, sampai pergi berdua. Hubungan mereka semakin dekat karena Hana dan JJ mulai sering berkomunikasi juga melalui handphone. Tidak terasa Hana dan Richard sudah 2 minggu berada di Tasikmalaya dan besok mereka harus pulang dan kembali beraktivitas seperti semula. Tan, Hana sama Richard pulang ya, makasih loh udah dibuat repot selama 2 minggu ini, ucap Hana sebagai kata perpisahan sebelum ia pergi pulang naik bis.
Iya sayang, nggak ada yang merasa direpotin di sini. Tante malah seneng dikunjungin sama ponakan-ponakan tante. Kalian berdua kan jarang kesini. Kamu hati-hati ya Neng. Salam buat mama di rumah, jawab tante. Tak lupa Jeje juga ikut mengantar Hana pulang. Hana pun sempat berpamitan dengan Jeje. Hana pulang dulu ya. Makasih selama Hana di sini selalu nemenin Hana kemana-mana. Makasih udah jadi teman baru yang baik buat Hana, ucap Hana pada Jeje. Iya Han, sama-sama. Juga senang bisa kenal Hana. Hana di sana baik-baik ya, sehat-sehat. Balas Jeje dengan penuh hangat. Bis pun datang. Hana dan Richard langsung menaiki bis. Saat berkesan bagi Hana liburan kali ini. Bisa mengobati hati Hana yang sedang rapuh akibat putus dengan mantannya. Apalagi Hana mendapatkan banyak kenalan baru, termasuk Hana juga dapat bertemu dan kenal dengan Jeje. Hana sampai di rumah pukul 3 sore. Ternyata Jeje menghubungi Hana. Hans, udah sampai? Tanya Jeje. Udah. Ini Hana baru aja sampai rumah, balas Hana. Setelah hampir sebulan, ternyata hubungan Jeje dan Hana semakin intens. Mereka berdua semakin dekat dan saling nyaman. Semoga hubungan ini akan berlangsung lama. Terima kasih, selesai.